era 4.0 itu adalah era teknologi informasi pada prinsipnya tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang kita tidak bisa lakukan, semua bisa dilakukan. Betul. Contohnya sekarang kita di sini, kita bisa menyapa mungkin teman-teman di luar sana di dalam studio ini kita sudah bisa sharing. Betul. Itu yang itulah yang salah satunya yang dimaksud tidak terbatas ruang dan waktu. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Andi Awaludin Patarai. Ya. Saya panggilnya Bapak atau Kakak nih? Kakak kayaknya Kakak lebih aja tepatnya. ya? Ya masih kelihatan muda sekali dan memang masih pemuda ya? Iya, masih masuklah pemuda. Yes, karena masuk sebagai Wakil Ketua HIPMI Maros, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabang Maros, dan juga sebagai Sekretaris PSSI Kabupaten Maros. Hobi bola berarti? Hobi dong, sangat-sangat hobi. Sejak kapan? Oh dari kecil, dari SD. Main bola di jalan gitu ya? Mulai dari yang bola di jalan, ikut SSB, ikut klub. Prestasi di bola seperti apa? Ya cuman sampai tingkat SSB aja. Tapi lumayan, lumayan berprestasi ya kan bisa dibilang. Seperti apa hobi bolanya? Apakah memang sangat-sangat terjun ke situ, suka banget dengan itu atau? Iya, jadi memang kalau bola itu kan itu kok bisa dibilang itu kan olahraga masyarakat ya. Artinya dimanapun, kapanpun kita bisa menikmati itu, baik memainkan ataupun kita mau nonton secara langsung ataupun nonton melalui TV. Jadi memang sangat senang atau sangat hobi dengan bola dari kecil. Kalau pemain bola favorit siapa dari luar negeri? Dari luar negeri. Kalau yang lawas banyak ya. Yang lawas seperti Roberto Carlos, ya. Mau yang lebih lawas lagi ada Ruud Gullit. Gullit saya sudah tidak mengenal itu. Itu jauh, sudah sangat lawas lah pemain legendaris. Ya, itu salah satunya. Nah, kalau yang sekarang ya paling Lionel Messi, ya, Cristiano Ronaldo. Nah, itu semua yang. Dan sekarang yang paling favorit kan siapa? Eden Hazard. Justru Eden Hazard. Tadi sebutkan Lionel Messi dan juga CR7, tapi justru paling favorit Eden Hazard. Ya. Dari trik-trik bermainnya mungkin ya? Iya, memang dia punya skill dan punya kecepatan. Ya. Seperti itu kah? Ya, kurang lebih seperti itu. Kita panggilnya ke awal ya? Ya, boleh. Ke awal. Jadi pada saat melakukan hobi itu masih jalan sampai sekarang? Masih jalan. Pada saat kesibukan padat tetap masih menyempatkan diri gitu. Menyempatkan. Apalagi kalau sekarang kan itu saya lebih kepada mengurusi saja dari di level manajemennya saja. Bisa dibilang bahwa orang belakang layar gitu ya. Artinya kita memastikan bagaimana iklim persepak bolaan di Maros itu tetap berjalan dengan baik ya. Tetap hidup, euforianya tetap hidup, kompetisi berjalan di mana-mana ya, walaupun sekarang ada sedikit kendala karena pandemi. Tapi setidaknya sedikit-sedikit makin kesini di era new normal ini kita sudah bisa mulai pelan-pelan begitu. Tapi member-member yang ada di sana tetap aktif dong ya untuk tetap aktif latihan di semua kecamatan juga. Kabupaten Maros itu masih tetap aktif latihan. Tetap aktif. Nah, tugas kami salah satunya di PSSI harus menjaga iklim itu, harus tetap menjaga euforia itu supaya tidak berhenti begitu. Ya, walaupun ada pandemi tapi ritme tetap harus berjalan begitu ya. Apalagi kan ini kan aktivitas olahraga. Jadi untuk menjaga imun ya salah satunya harus olahraga. Betul. Ya kan? Baik, tapi kalau dari kacamata Kak Awal melihat perkembangan sepak bola di Indonesia seperti apa sebelum pandemi? Kalau sekarang perkembangan sepak bola di kita itu saya pikir sudah sangat maju ya, sudah sangat maju, apalagi perhatian pemerintah pusat khususnya itu dengan mengeluarkan Perpres itu memang ada instruksi presiden ya, Inpres, dalam bentuk Inpres, yaitu terkait dengan percepatan pembangunan persepak bolaan nasional, dan itu masif di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya juga kita di Maros ya harus kebagian juga. Nah, makanya sebagai induk organisasi persepak bolaan di level kabupaten, kita bertugas untuk menjaga iklim itu. Karena pemerintah pusat juga dalam hal ini, kita juga ini Indonesia ini punya target nanti 2022 kita kan nanti kebagian tuan rumah.
2 tahun ke depan. Iya, 2 tahun ke depan. Kalau sesuai jadwal tidak ada perubahan, kita kan nanti akan jadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia umur 20 kalau saya nggak salah ingat ya. Iya. Kalau menurut Kak Awal, kira-kira layak nggak sih Indonesia sebagai tuan rumah di tahun 2022 itu? Ya, sangat layak ya, sangat layak karena ini sudah ada pembenahan dari pemerintah pusat ya, menginstruksikan beberapa lembaga kementerian, lintas sektoral kementerian itu untuk melakukan pembenahan infrastruktur fasilitas seperti fasilitas latihan, fasilitas stadion itu secara masif di beberapa provinsi. Ya, ada di Papua, ada di Solo, ya, ada di Jakarta. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi venue-venue pelaksanaan Piala Dunia nantinya. Piala Dunia tersebut. Bangga pasti Indonesia. Bangga ya. dong, sangat apalagi bangga. Kak Awal ini adalah salah satu penggerak pengurus di PSSI untuk Kabupaten Maros. Insyaallah. Ya. Ada harapan besar nggak untuk semua anggota yang di Kota Maros untuk persepak bolaan? Ya. Jadi saya cerita sedikit tentang Maros terkait persepak bolaan. Jadi kalau Maros itu terkenal ya, sangat terkenal di Sulsel khususnya itu sebagai lumbung atau pencetak pemain-pemain nasional ya. Yes. Seperti halnya dulu banyak pemain-pemain lokal Maros yang berkiprah di level nasional ya. Ada legenda salah satunya juga ada Haji Syamsuddin Batola. Ya. Dia juga itu lahir dan besar di Maros ya. Kemudian dia pernah membela PSM. Ada siapa lagi? Ada banyak ya, ada Denny Tarkas yang pernah bermain di Persim, dan bahkan dari Sulsel ada beberapa pemain yang dia pernah main di Maros. Nah, selanjutnya dia lompat ke level nasional. Ya, bahkan ada yang membela sampai membela timnas ya. Nah, dia pernah main di Maros, akhirnya punya nama. Dia kemudian lompat ke level nasional. Nah, jadi memang kita terkenal bahwa di Maros itu adalah lumbung atau pencetak generasi sepak bola ya. Namun dari beberapa tahun terakhir ya memang ya salah satunya mungkin perhatian pemerintah juga ya, beberapa tahun terakhir ini itu memang agak kurang di sisi pembangunan persepak bolaan ya. Jadi mungkin ada step beberapa yang waktu kita agak vakum di situ. Nah, pasca PSSI Maros pelantikan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, itu kita sudah mulai membenahi kembali bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, membangun lagi euforia itu, membangun lagi iklim itu biar mempertahankan iklim itu gitu. Terus triknya untuk mempertahankan itu semua seperti apa? Jadi tetap kita harus membuka ruang-ruang kompetisi. Jadi artinya begini. Sama logikanya kalau gini, kita belajar untuk apa? Untuk meraih prestasi. Sekarang kalau tidak ada ruangnya untuk menciptakan sebuah prestasi, untuk mendapatkan sebuah prestasi kan harus melalui kompetisi. Nah, sekarang untuk apa? Jadi banyak pemain-pemain muda kita itu berpikir, untuk apa saya latihan, untuk apa saya saya tiap hari latihan. Ini kalau kerja keras mati-matian lah, kalau kompetisinya nggak ada gitu. Tidak ada target sama sekali. Tidak ada target. Jadi ya otomatis kalau mau mendapatkan achievement ya sebuah prestasi ya itu harus ada ruang kompetisinya. Nah, PSSI hadir di situ untuk menyalurkan wadah itu. Jadi setiap pemain di setiap kecamatan dia sudah punya target. Jadi latihannya nggak latihan biasa lagi. Dia bisa sampai ke level kabupaten, tingkat kecamatan, level kabupaten. Nah, akhirnya dia masih bisa melompat ke jenjang yang selanjutnya. Berarti bisa dibilang bahwa pemain-pemain muda ini adalah mereka benar-benar menggeluti latihan yang diseriusin gitu ya. Bukan sekedar hari ini saya kosong, saya pengen latihan. Bukan gitu ya, tapi benar-benar hari saya latihan, saya nggak boleh kemana-mana, harus latihan. Karena punya target yaitu tadi. Baik, nah saya pengen berpindah ke pembahasan tentang sebagai wakil ketua HIPMI Maros. Dan saya juga penasaran sebenarnya seperti apa pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kabupaten Maros ini dari kacamata Kak Awal. Ya, jadi kalau pengusaha-pengusaha muda di Maros itu dikenal dengan optimisme ya. Jadi semua adalah pengusaha yang optimis, semua adalah pekerja keras. Dan semua pengusaha yang bisa dikata betul-betul berjuang dan pantang mundur di dunia usaha gitu.
baik sudah level usaha yang skala besar maupun masih skala UMKM, nah gitu. Kalau Kak Awal sampai saat ini usahanya boleh tahu? Kalau saya kebetulan sekarang lebih banyak bergerak di bidang memberikan advice ya, memberikan advice atau di bidang konsultansi, khususnya lebih spesifik konsultansi manajemen. Jadi memberikan advice kepada perusahaan-perusahaan ya, organisasi-organisasi baik pemerintah maupun swasta, bagaimana dalam mengelola, berbicara tentang tata kelola perusahaan. Jadi sekarang saya lebih banyak habis waktunya di situ. Sebelum-sebelumnya ya saya pernah menjadi direktur di salah satu perusahaan IT, ya, perusahaan IT di Indonesia. Pernah juga menjadi salah satu general manager di salah satu perusahaan konsultan. Dan akhirnya saat ini ya lebih banyak menghabiskan waktu untuk sharing saja, memberikan advice kepada berbagi pengalaman atau advice kepada beberapa perusahaan swasta maupun ini. Berbayar dong ya? Ya alhamdulillah. Rezekinya di situ ya. Rezekinya di situ. Tapi kalau kita BDD Indonesia mengundang gratis gak kira-kira? Boleh lah. Iya. Yang kembali lagi poin tadi, HIPMI itu adalah pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Oke. Itu tagline-nya di situ. Tagline-nya situ adalah apa tadi? Pengusaha pejuang? Pejuang pengusaha. Pejuang pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha di Maros ini adalah memang adalah orang-orang yang kreatif. Betul. Ya kan, orang-orang yang benar-benar berjuang mati-matian di tengah pandemi saat ini. Gitu. Dan menyikapinya seperti apa? Nih kalau sebagai Kak Awal nih, advice-nya kepada pengusaha muda yang ada di Kabupaten Maros, menyikapi kondisi pandemi seperti apa? Jadi sebenarnya, memang dampak nyata salah satunya dari adanya pandemi ini kan betul-betul sangat berdampak terhadap perekonomian kita. Semua sektor. Hampir semua sektor. Tapi saya sebagai ya bisa dibilang mungkin generasi masuk kategori generasi milenial, generasi 4.0, yang dimana kita kenal sekarang kan itu sudah masuk ke era connectivity. Jadi sebenarnya walaupun sekarang kita dibatasi dengan adanya social distancing, kita dibatasi bertatap atau bertemu langsung, ya, tapi harusnya aktivitas usaha itu masih bisa berjalan. Nah disinilah perannya kita harus memanfaatkan teknologi informasi gitu. Jadi era connectivity ini ya tetap kita harus menjalankan aktivitas usaha gitu. Seperti contoh misalnya kayak saya kemarin, salah satunya kan aktivitas saya adalah kan memberikan advice, ya. Malah lebih sering itu keluar provinsi ya, ke provinsi tetangga ataupun ke Jawa ataupun ke Papua sana. Nah, pada saat ada pandemi kan itu sangat terbatas, malah penerbangan tidak ada, ya. Mungkin hotel juga industrinya lagi dibatasi atau tutup ya. Nah akhirnya itu sempat tertahan beberapa bulan. Namun kita merubah model atau tata kelola kegiatannya. Kita lakukan via virtual dan ternyata bisa. Nah itulah yang saya maksud tadi. Itulah kita harus memanfaatkan teknologi informasi di era 4.0 ini. Nah, itu maksudnya. Jadi seorang yang kreatif ini, pengusaha-pengusaha tidak boleh ada halangan gitu. Ya, tetap harus jalan terus. Tidak boleh kehabisan akal gitu. Nggak boleh. Ada pandemi, tiba-tiba orang semua dirumahkan gitu kan. Tapi tetap harus melakukan pekerjaan tersebut. Tetap usaha jalan dengan cara tadi, itu virtual. Berarti masih aktif dengan kegiatan tersebut? Masih. Lebih enak ya? Lebih enak malah. Ya. Asal jangan lupa pakai celana aja bawaannya. Tapi kan sambil virtual. Nggak kelihatan juga. Ya kan? Di atasnya rapi, di bawahnya tiba-tiba boxeran. Kan banyak yang kejadian kan? Betul. Tapi yang terakhir pada saat melakukan itu, advice kepada perusahaan-perusahaan luar provinsi. Yang terakhir apa? Yang terakhir kebetulan lembaga pemerintah ya, kebetulan dia vertikal di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Itu lembaganya lembaga Spektrum Balai Spektrum Frekuensi dan Radio, punya Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di situ, itu yang terakhir kegiatannya di situ. Kak Awal berarti sering diundang sebagai pemateri dong ya? Iya, lebih tepatnya memang begitu. Kepada anak muda kebanyakan juga mungkin? Ada
beberapa. Cuman untuk saat ini lebih banyak kepada perusahaan swasta maupun pemerintah ataupun lembaga pemerintah. Akhir tahun kemarin 2019 ketika dipilih dan ditunjuk menjadi wakil ketua HIPMI Maros, ada beban tidak? Oh, justru tidak ada beban ya. Justru saya semakin semangat. Artinya HIPMI ini kan sebagai wadah gitu, wadah kita untuk bisa sharing, wadah kita untuk bertemu dengan para pengusaha muda satu sama lain. Justru dari situ lebih timbul semangat lagi. Untuk menghidupkan kembali. Lebih tepatnya sebenarnya sharing kepada teman-teman pengusaha yang lain, gitu. Dan kemarin sempat mengadakan seminar mungkin sebelum webinar. Sekarang kan zamannya webinar ya. Iya, webinar benar. Ya, sebelum itu sempat mengadakan seminar mungkin pertemuan langsung dengan pemuda-pemuda selama menjabat sebagai wakil ketua HIPMI? Belum sempat. Belum sempat. Tapi akan melaksanakan tentunya. Di era new normal ini di Kabupaten Maros. Wow, kalau sekarang kan sudah ada anak lucu ya. Umur berapa sih? Ya, umur lagi lucu-lucunya malah. Umur 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Artinya sudah bisa merespon, sudah bisa ketawa lah, sudah bisa senyum. Berarti sudah menjadi ayah yang baru. Alhamdulillah. Ya. Itu rasanya gimana? Ya, rasanya bagaimana ya? Ya, rasanya bangga gitu, bangga sebagai manusia. Kita sudah bisa menjadi seorang ayah mungkin ya. Ayah, namun ya namanya mungkin manusia itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. Jadi walaupun kita bangga, tetap kita harus belajar. Tetap harus belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Sebenarnya challenge juga begitu. Belajar dan menambahkan adik-adik lagi ya ke depannya. Amin. Ya, baik. Nah, ini anaknya cewek cowok? Cewek ya? Cewek. Ya. Akan diarahkan juga menjadi pengusaha atau mungkin sebagai ASN? Bebas. Selama itu tidak menyalahi norma-norma yang ada gitu. Kalau sang istri tercinta, kegiatannya aktivitasnya sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Berarti dua-duanya ayah dan ibu ini sibuk terus ya. Masih sempat mengurusi anak tapi. Iya, masih sempat dong. Itu wajib. Itu adalah kewajiban sebagai orang tua gitu ya. Kewajiban. Tidak ada sama sekali bayangan, nanti kalau saya punya anak saya pengen arahkan ke jadi pengusaha. Sama sekali belum ada. Ya. Jadi running well aja. Running well. Well, kita flashback ke belakang sedikit ya. Boleh. Mengenai pendidikan dari seorang Kak Awal. Boleh. Kalau di SD masuk di Maros juga. Di Maros juga. Kemudian sampai SMA. SMA di Maros. Pernah merasakan hidup susah? Persoalan susah itu kan relatif ya. Yes. Masing-masing orang punya sudut pandang ya. Kalau saya waktu SD biasa makan nasi campur garam. Ketika sudah nggak ada lauk sama sekali. Ya, tapi artinya gini, kalau untuk merasakan susah ya bagi saya itu sudah susah ya, karena dulu beda dengan anak zaman sekarang. Mungkin sekarang serba ada begitu. Apalagi dulu saya ini kan anak seorang pegawai negeri ya, dua-duanya pegawai negeri. Jadi kebetulan juga saya anak tunggal ya, jadi pagi-pagi ya rumah sudah kosong, jadi tinggal cuman bertiga sama orang tua ya. Nah, jadi kalau orang tua sudah pergi, otomatis saya harus bisa mandiri untuk cari apapun bisa dimasak gitu kan. Dimasak di apa gitu. Nah. Tapi kalau nggak ketemu udahlah nasi dengan garam aja lah ya. Oke. Baik. Ya, dan SD di Maros sampai SMP. Dan SMA juga di Maros. SMA 1 Maros ya. Kemudian berpindah di Makassar yaitu kuliah di STIMIK di Panegara. STIMIK di Panegara. Oke. Sejak kapan kepikiran untuk menjadi pengusaha? Dari SD ya, Dari SD. Ya. Pernah jual-jualan apa begitu waktu SD? Lebih tepatnya sewa mungkin ya. Maksudnya? Jadi saya berbagi pengalaman sedikit ya. Jadi dulu saya punya, mungkin masih zaman apa dulu ya? Nama gamenya ya, mungkin Sega. Sekarang kan masih sebelum Sega lagi. Mungkin di Nintendo gitu kan. Nintendo dulu terus Sega terus masuk di era PlayStation kan. Saya di era Sega. Nah, dulu kita ini
teman-teman itu banyak yang mau main ya, tapi mungkin belum punya kesempatan untuk punya di rumah masing-masing ya. Nah, jadi kebetulan pada saat itu saya punya. Nah, akhirnya ya sudah, saya menyewakan itu. Seorang anak SD ya punya pikiran sampai disewakan aja lah ya. Ya. Jadi bukan pelit ya. Bukan pelit misalnya kita pelit sama teman nggak mau pinjemin, tidak, tapi nggak tahu insting itu muncul aja gitu. Usaha menghasilkan duit aja waktu itu ya. Karena keuntungannya juga ya sama, mungkin karena masih anak-anak SD, anak SD ya kan? Ya jadi sebentar teman bayar main, setelah itu ngumpul, setelah itu sama makan sama-sama lagi, jadi dibagi lagi. Jadi bagi lagi sama aja. Yes, ada kepuasan sendiri ketika ada bayaran gitu ya. Jadi insting itu sudah ada sejak SD. Sejak SD, benar. Ada usaha-usaha kecil lain yang dikerjakan ketika sekolah dulu, SMP? SMP belum ya, nggak ada. Kalau SMP nggak ada. Nah, itu aja pas SD kan. Nanti aktif di bidang usaha itu nanti pas masuk perguruan tinggi. Nah, jadi sambil saya sudah kuliah itu sudah sambil kerja menjalankan usaha tersebut. Iya. Usaha apa waktu itu? Event organizer. Event organizer? Iya, event organizer. Di Kota Makassar? Di Kota Makassar. Dan sekarang sudah berhenti? Sudah. Vakum karena pandemi atau sebelum pandemi? Bukan, jadi ini kan jauh sebelum ada pandemi. Ini kan masih kuliah. Berarti berhentinya pada saat kuliah itu. Berarti kuliah sambil mengerjakan event organizer tersebut. Tidak lanjut setelah kuliah? Sudah tidak lanjut. Sudah tidak lanjut. Sudah tidak lanjut. Karena sudah apa? Saya bisa ini ya. Saya bagi pengalaman sedikit. Jadi saya kan termasuk hobinya traveling. Hobi traveling. Ini kayaknya banyak sekali yang bisa digali dari awal ya. Banyak yang tersembunyi ternyata ya. Hobi traveling. Jadi pasca kuliah, sehabis kuliah, itu saya sudah merantau lah kalau kata orang kita di sini kan. Kita merantau hijrah ke Jakarta. Jadi di pikiran saya pada saat itu bagaimana ya? Saya ini mendapatkan saya bisa keliling Indonesia gratis. Gitu. Melamar ke perusahaan kesana kesini. Akhirnya ketemulah salah satu perusahaan konsultan, konsultan, melamar, ikut training dan akhirnya bisa. Lulus. Nah dari situlah saya keliling Indonesia, bisa dikata dari Sabang sampai Merauke gratis karena dibiayain kantor. Karena dibiayain kantor. Ya. Tujuannya ke situ memang untuk keliling gratis gitu Ya, ya. keliling gratis. Modal utamanya ya ngomong aja gitu. Yes. Sharing session aja, ngomong. Berkat kita sudah bisa ngomong, akhirnya bisa keliling Indonesia dengan gratis. Betul. Bisa keliling Indonesia dengan gratis. Alhamdulillah punyalah ada beberapa pelajaran, pengalaman dari beberapa perusahaan besar yang saya dampingi gitu. Oke, kalau hobi traveling berarti sudah mengunjungi beberapa objek wisata di Indonesia. Artinya belum semua, tapi mungkin sebagian besar sudah. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan di mana ya? Mungkin. Oke, atau saya sebutkan beberapa. Raja Ampat sudah berkunjung. Oh, kalau Raja Ampat belum. Belum. Kalau Toraja udah pasti. Sudah pasti. Kemudian ya kita gak usah sebut Bali lah ya. Pasti sudah pernah dong. Itu nggak mungkin dong. Lombok. Lombok juga sudah. Kemudian apa lagi ya? Kalau candi-candi semua candi sudah dikunjungin? Sudah. Saya coba ini ya. Mungkin salah satu tempat favorit ya. Mungkin salah satu tempat favorit. Salah satunya di Jogja. Ya, di Jogja. Di Taman Sari lebih tepatnya. Ya. Saya nggak tahu ya di situ karena mungkin apa? Dia punya nilai historikal sehingga tenang aja begitu. Kalau lagi ada duduk di Taman Sari itu lebih tenang, nuansanya lebih tenang. Sama salah satunya di Sumatera Utara ya, di Samosir lebih tepatnya ya. Yes. Nah, itu beda sih, itu lebih tenang juga di sana. Ada apa di Samosir? Karena saya kan lebih tepatnya mengunjungi objek wisata yang dia mempunyai nilai historikal. Oke. Samosir itu kan terbentuk karena itu kan sebuah kaldera yang terbentuk di pecahan gunung api dulu. Akhirnya terbentuk Pulau Samosir itu. Pulau Samosir itu kan sebuah kaldera itu. Dan itu dulu kan historinya sampai letusannya itu sampai menggelegar sampai ke menyeberang benua gitu. Akhirnya tercipta sebuah danau yang sangat besar gitu. Ini berarti liburan ke objek wisata tapi tetap sambil kerja. Yes, sambil kerja dan sambil belajar. Sambil belajar juga. Ada rencana nggak? Ada plan nggak untuk mengajak sang istri tercinta untuk liburan bersama? Ada, tapi nanti biar
biar si kecil sudah agak besar. Baru dibawa bertiga gitu ya, liburan bertiga. Bulan madu kembali, pulang-pulang akhirnya boleh punya adik baru lagi. Mungkin ke situ amin, kali amin. ya. Oke, baik. Traveling bola ini adalah sebuah kegiatan yang menurut saya bisa membuat kita jadi refresh otak dari kesibukan hiruk pikuk pekerjaan, ya kan? Dan ada kegiatan lain nggak yang dikerjakan ataupun hobi yang lain yang ke awal biasa kerjakan? Ada ya hobinya mancing? Enggak, hobinya lebih banyak ini aja lah, bersosialisasi, ketemu, nongkrong sama teman, sharing, ngobrol ya gitu. Tentang isu-isu terbaru. Yes. Tentang politik. Tentang politik salah satunya. Berarti mengamati politik yang ada di Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan. Karena kebetulan juga pengurus partai politik. Oh begitu. Makanya akan bergelut dengan itu semua. Yes. Oke, baik. Kawal kita akan bermain games, boleh ya? Boleh. Oh, ya. Game apa nih? Gamesnya tidak berat-berat. Saya tidak akan meminta Kawal menjaga gawang karena itu bukan tantangan buat Kawal ya. Jadi games kita adalah memilih cepat. Jadi akan saya bacakan 2 pilihan, Kawal tinggal langsung menjawab di antara 2 pilihan tersebut. Tapi dengan cepat jawabnya. Boleh, insya Allah bisa. Oke, baik. Pilihan atau pilih cepat. Memilih menggunakan kaos oblong atau kemeja? Kaos oblong. Karena lebih santai. Lebih santai. Kemeja pada saat ada acara saja mungkin. Ya. Karena tadi ada agenda juga kan sebelumnya. Oke. Makanya pakai kemeja. Berarti kalau tadi nggak ada agenda langsung datang ke studio lebih senang pakai kaos oblong. Oke, kita undang lagi berikutnya ya. Tolong ingat harus pakai kaos oblong. Oke. Berikutnya adalah liburan ke mall atau ke pantai? Pantai. Ini udah ketahuan ya. Tadi sudah dibahas juga hobi traveling. Tapi terakhir ke mall sama keluarga kapan? Kapan ya? Sebelum pandemi. Pandemi sudah masuk new normal. Mungkin ya bulan kemarin lah. Bulan kemarin sudah sempat ke mall. Sudah sempat. Di Grand Mall? Enggak, di Makassar. Di Makassar. Oke. Yes. Kalau ke mall itu biasanya ngapain aja dengan istri? Kalau ke mall bingung ya mau ngapain. Sampai di mall, saya cari kafe, minum kopi sudah. Anak nggak dibawa dong? Karena masih kecil waktu itu. Ya, masih kecil, betul. Yes, umur 2 bulan waktu itu. Bulan berapa? 3 bulanan. Yes, umur 3 bulan. Dan itu pada saat ke mall berdua saja itu ke bioskop kah? Enggak, kadang sama orang tua, kadang sama keluarga gitu. Ngopi-ngopi, ngajak istri tercinta juga kopi juga. Enggak, dia biarin aja urusan cewek di mall. Belanja mau nyalon terserah ya, silakan pergi ke salon. Saya pengen ngopi aja. Oh gitu, berarti bukan tipe cowok bukan tipe suami yang menemani istri untuk belanja. Bukan. Takut malah suami justru yang belanja banyak daripada istri. Yes. Yang berikutnya adalah musik luar negeri atau musik dalam negeri? Dalam negeri. Oke. Lagu yang paling disukai? Apa nih? Lagu lawas apa? Ini kebanyakan lawas ya. Tadi pemain bola lawas. Enggak, maksudnya kan kalau musik itu kan selera gitu kan. Oke. Lagu lawas? Lagu lawas ya salah satunya Dewa mungkin. Yang berjudul Kangen. Boleh. Kemudian kalau yang lagu kekinian ada nggak? Apa ya? Anji misalnya atau lagu Anji nggak kekinian banget kalau Anji. Atau jangan-jangan sebutin artis Noah, Korea? boleh Noah. Artis Korea nih jangan-jangan nih. Noah kayaknya Noah. Boleh. Nyanyi dikit dong. Janganlah. Saya cuman penikmat saja, tidak usah. Saya kalau minta ke awal untuk juggling bola udah biasa kali ya, udah makanannya. Tapi kita pengen ke awal ini mengerjakan sesuatu yang berbeda. Coba nyanyi sambil main bola. Coba nyanyi sambil kayang boleh. Ini janganlah. Saya cukup ini aja lah, cukup jadi penikmat musik saja gitu. Oke. Nah mungkin next time lah. Semua kata rindu semakin. Ini kalau host memang paling bisa berdaya. Itu lanjutannya gimana tuh Kak? Wah janganlah. Menahan rasa ingin jumpa. Itu aja. Percayalah. terus dong. Ikut lagi. Enak loh. Enak gak suaranya? Nanti aja lah. Kita karaoke berdua aja ya. Iya boleh. Nanti aja lah. Luar biasa. Next. Ya tapi sempat nyanyi dong, ya kan? Baik, yang berikutnya adalah hostnya luar biasa. belum pernah nyanyi di depan umum mungkin? Belum.
Saya tidak cukup percaya diri kalau nyanyi. Mending pidato 7 jam daripada harus nyanyi satu lagu ya. Oke, baik, berikutnya adalah kerja pagi atau kerja malam? Malam. Lebih suka kerja malam. Iya. Dibanding pagi. Iya. Berarti kalau misalnya ada kantor, ke awal diminta untuk datang rapat di sana, pagi tetap datang karena kewajiban. Iya, pagi tetap datang karena kewajiban. Tapi kalau disuruh memilih antara malam dengan pagi, mending pilih malam. Mending pilih malam. Alasannya? Di situ saya bisa bekerja lebih fokus dan lebih tenang. Jadi yang tadinya pekerjaan yang dilakukan jika siang hari bisa 2 jam 3 jam karena banyak yang mesti dikerjakan lain atau apa kan gitu, banyak gangguan atau apa. Nah, justru kalau malam lebih tenang sendiri, justru pekerjaan itu bisa cuma selesai dalam 1 jam. Atau karena mungkin pada saat malam itu lebih banyak warkop kebuka daripada pagi? Oh enggak. Justru kalau di warkop nggak bisa kerja. Oh, nggak bisa kerja karena saya tipe orang yang kalau di warkop nggak bisa kerja karena gitu, lebih banyak gitu. Pasti banyak teman, banyak ini. Kayak ngobrol. Kerja. Nah, kerjanya depan laptop berarti ya? Yes. Jadi biasanya kalau kerja justru milih nanti pada saat malam. Baru di rumah. Selesai cepat. Yang paling lama begadangnya sampai jam berapa? Sampai pagi juga pernah. Bukan pernah mungkin ya, tapi iya, sering. Tidur ya paling jam 2, jam 3 gitu. Selama ada anak masih seperti itu? Apalagi ada anak. Iya, karena ada alarm. Yes, ada alarm gitu kan. Tengah malam tiba-tiba bangun gitu kan. Oke, baik. Ini kedepannya harapan Kak Awal mengenai pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kabupaten Maros. Jadi harapan saya jadi pengusaha itu kan bukan cuman hanya memiliki modal secara finansial ya. Jadi harapan saya untuk pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten Maros ya tetap jangan berhenti di tengah pandemi ya. Yang kedua tetap harus berani gitu. Berani mengambil resiko apapun ya, resiko apapun itu kita harus berani ambil resiko, itu baru namanya pengusaha gitu. Karena kalau tidak berani mengambil resiko, kita tidak tahu apakah yang kita kerjakan itu achievementnya nanti seperti apa, atau justru malah kita gagal karena tidak pernah memulai. Gitu. Justru kegagalan pada saat tidak berani memulai. Dan resiko yang harus ditempuh adalah rugi. Ya. Walaupun rugi di awal mungkin ya, tapi itu hitung-hitungan cost belajar. Cost belajar. Ya, itu untuk bayaran-bayaran kita belajar sebagai mendapatkan pengalaman. Dalam dunia usaha gagal 1, 2, 3 kali itu tidak jadi masalah. Kawal berarti pernah merasakan kegagalan dong waktu berusaha? Pernah merasakan mengalami kegagalan juga pernah. Drop banget mungkin? Sampai stres, sampai berpikiran untuk saya tidak pernah dalam sebuah kegagalan itu tidak pernah berlarut-larut sampai stres sampai apa, enggak. Tidak pernah berpikiran untuk berhenti berusaha. Jadi saya selalu menganggap sebuah kegagalan dalam hidup saya itu adalah salah satu step salah satu step yang saya lalui, dan mungkin kedepannya saya bisa jauh lebih mendapatkan achievement yang lebih besar. Nah, jadi mungkin saya pikir itu jalannya, tangganya seperti itu. Tips and trick dari Kak Awal untuk anak muda di Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia yang akan memulai usaha. Ya, tipsnya saya jika ingin memulai tetap saya selalu, karena kebetulan saya juga backgroundnya di IT di IT, tetap harus memanfaatkan era connectivity ini, era 4.0 ini. Jadi saya selalu di setiap kesempatan sharing bersama teman-teman, saya bilang setiap zaman itu punya tantangan ya. Setiap era itu punya tantangan ya. Tantangan yang berbeda-beda. Kita mulai dari revolusi industri ya di beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu, hadirnya mesin uap. Orang yang tidak mempunyai skill akhirnya tergantikan ya. Sekarang kita skip saja, langsung masuk sudah ke era 4.0. Prinsipnya akan sama. Nanti akan ada juga yang tergeser di era yang orang tidak mampu memanfaatkan era 4.0 ini gitu. Salah satunya mungkin yang tidak memanfaatkan era connectivity, itu yang akan tersingkir nanti. Tapi insya Allah kalau tetap memanfaatkan era connectivity, teknologi informasi di era 4.0 ini, saya rasa itu yang akan bertahan untuk saat ini. Ya kita tidak tahu puluhan tahun ke depan akan ada era apa lagi ya.
Karena setiap orang punya masa dan setiap masa punya orang. Siap. Ada orangnya. Jadi tinggal kita bagaimana caranya supaya kita kreatif dan tetap berusaha melakukan apapun yang semampu kita. Poin yang mesti dicatat salah satunya untuk mungkin untuk teman-teman di luar sana, era 4.0 itu adalah era teknologi informasi pada prinsipnya tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi di dunia ini yang tidak terbatas ruang dan waktu, apa yang kita tidak bisa lakukan? Semua bisa dilakukan. Betul. Contohnya sekarang kita di sini, kita bisa menyapa mungkin teman-teman di luar sana di dalam studio ini, kita sudah bisa sharing. Betul. Itu yang itulah yang salah satunya yang dimaksud tidak terbatas ruang dan waktu. Tanpa harus saya berangkat ke Jakarta, teman saya sudah bisa melihat langsung seperti apa. Luar biasa. Inspirasi yang begitu banyak kita dapatkan dari seorang kawal pemuda yang luar biasa sebagai wakil ketua HIPMI Kabupaten Maros, dan saya doakan yang paling penting saat ini adalah kesehatan. Amin. Kawal dan juga istri tercinta sehat dan bayi yang berumur 4 bulan sekarang ini tumbuh dewasa menjadi orang yang sangat membanggakan dan juga bagi nusa dan bangsa. Amin. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah mampir di studio BDD. Semoga nanti kita undang lagi akan ada waktu. Dan harus pakai baju kaos oblong plus harus nyanyi lagu Noah. Boleh nanti. Satu album. Bisa panjang podcast kita ini. Terima kasih banyak sudah mampir. Sama-sama. BDD Indonesia pamit mundur, sampai jumpa.